Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NIM 2021 143 001M dari kelas 5A Prodi PGSD dengan mata kuliah bimbingan dan konseling SD dan dosen pengampu Endang Sutriani MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir untuk anak SD. Bimbingan karir merupakan bentuk layanan khusus usaha bimbingan di sekolah dengan tujuan penyimpanan sesuai untuk kehidupan kerja yang berhasil dan bertanggung jawab di dalam masyarakat. Bimbingan karir bukan satu kesatuan yang berdiri sendiri, bukan pula suatu keistimewaan, melainkan lebih merupakan penekanan, bagian atau salah satu wujud kegiatan atau program pengembian dalam sekolah sebagai usaha pendidikan. Bimbingan karir mempunyai fungsi penunjang pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Maka, bimbingan karir memusatkan pendidikan utamanya pada individu, siswa, dan penciptaan situasi belajar yang berpusat dan bertolak dari siswa. Selanjutnya, tahapan dan karakteristik perkembangan karir murid SD. Yang pertama, perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Yang kedua, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan adalah proses yang kontinu. Yang keempat, program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahapan perkembangan tertentu. Yang kelima, perkembangan individu mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Yang keenam, perkembangan individual, sehingga adanya keragaman individual. Program intervensi termasuk bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individu tersebut. Teknik bimbingan karir bagi murid SD. Yang pertama, paket bimbingan karir. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, narasumber. Yang kelima, ceritaria. Yang keenam, terpadu pada KBM. Teknik terpadu pada KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Yang kedua, paket bimbingan karir. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan 4 buku paket bimbingan karir dan dikemas berupa modul. Masing-masing paket terdiri dari satu subtopik pembahasan. Yang ketiga, pengamatan. Para siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Yang keempat, bacaan. Teknik bimbingan karir di SD dapat dilaksanakan dengan cara menyuruh murid siswa membaca riwayat hidup orang yang berhasil. Yang kelima, narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Yang keenam, ceritera. Murid usia SD sangat menyenangi ceritera, oleh karena itu guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui ceritera. Akan sangat terkesan jika tokoh-tokoh dalam ceritera divisualisasikan melalui boneka atau media gambar. Selanjutnya ada pelaksanaan bimbingan karir di SD. Dalam setiap pembelajaran yang diberikan guru dapat menyempatkan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan maupun karir anak-anak di masa mendatang. Disesuaikan dengan tahapan perkembangan karir anak. Jika ada tenaga lebih khusus untuk mencari penyediaan jam khusus pasti sangat bermanfaat. Untuk tempat pelaksanaan bimbingan karir dapat dilakukan di mana saja, misalkan dalam
kelas, luar ruangan, atau tempat kerja yang sesuai dengan topik bahas. Penentuan tempat juga tergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Contoh konkret bimbingan dan konseling di SD. Yang pertama, siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Karena dengan jalan-jalan ini, siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian sepanjang jalan, siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan pada dunia luar ini, yang sangat banyak sekali. Yang kedua, konselor atau guru menyuruh siswanya membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam pekerjaan yang di dalamnya ada kisah-kisah keberhasilan dari tiap-tiap pekerjaan. Yang ketiga, konselor atau guru dapat menggunakan cerita karena anak sekolah dasar senang dengan cerita. Dengan cerita ini dapat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan media gambar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.